Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial pemrograman dengan menggunakan Python. Kali ini kita akan belajar list dan dictionary lanjutan. Oke, jadi kalau di Python ini kita akan banyak sekali membahas tipe data yang hubungannya dengan list. Kenapa? Karena memang saat ini kita berada di era big data di mana pemahaman dan pengolahan terhadap data itu sangat penting sekali. Oke, pada tutorial ini yang akan kita bahas ada 3, yaitu data dictionary, list comprehension, dan struktur data non-primitif lain. Sebenarnya selain ini ada tipe data yang lain yang hubungannya dengan seperti list, ada collection gitu ya. Tapi nanti akan dibahas di lain waktu, nanti kalau kita sudah paham lebih baik tentang objek dan struktur data. Oke, pertama, tipe data dictionary. Tipe data dictionary ini hampir sama dengan list, hanya saja perbedaan utamanya adalah kalau list itu kita indexingnya atau key-nya itu dengan menggunakan integer, dan integernya secara otomatis, artinya ketika kita menambahkan elemen baru maka dia akan create key integer yang baru. Sedangkan kalau di dictionary ini key-nya atau indexingnya dengan menggunakan string. Contohnya di sini dengan menggunakan string. Oke, cara membuatnya pun sedikit berbeda. Kalau list kita membuatnya dengan menggunakan kurung kotak. Kalau di dictionary kita menggunakannya dengan kurung kurawal. Ya, biar tidak lupa saya nambahkan lagi. Oh, ini belum saya save as. Oke, sebagai perbandingan di atasnya ini akan saya tuliskan list. Ya, seperti ini ya. Ya, saya ngambil data langsung dari sini aja. Kita tidak menggunakan key, kita tidak mendefinisikan key seperti ini karena key-nya akan langsung otomatis di-generatekan oleh bahasa pemrograman. Oke. Nah, modelnya langsung seperti ini. Sehingga nanti waktu kita ngakses, dia indeks yang keberapa? Indeks kedua. Maka hasilnya akan keluar seperti ini. Indeks kedua artinya 0, 1, 2, 0,05 ini adalah indeks kedua, langsung keluar. Kalau di dictionary, ketika kita membuat dengan menggunakan kurung kurawal, kita harus mendefinisikan key-nya dan value-nya. Di sini laptop Acer, di sini key-nya adalah nama, 10 juta ini adalah harga, dan diskon 0,05 ini adalah diskon. Sehingga nanti pada waktu pengaksesannya kita bisa mengakses berdasarkan key-nya, berdasarkan key-nya yang apa, yang nama, yang harga, atau yang diskon. Jadilah seperti ini. Oke, kita bisa mengedit juga barang ini langsung. Misalkan namanya mau kita ganti ya, langsung juga seperti ini. Kita ambil lagi di bawahnya. Nah, dia akan otomatis namanya akan langsung berubah. Atau kalau misalkan kita menambahkan key baru, menambahkan data baru di barang ini. Misalkan di sini ada nama, harga, diskon, ada supplier. Kita bisa langsung menambahkan, tapi kita harus mendefinisikan key-nya. Oke, jadi seperti itu dasarnya dengan menggunakan dictionary. Oke, sekarang kalau kita menggunakan list, kita kalau mau melakukan iterasi, kita melakukan loop terhadap list mudah ya, tinggal 0, 1, 2, 3 pakai indeks itu kan selesai. Nah, bagaimana kalau menggunakan list, menggunakan dictionary maksud saya? Iterasi terhadap dictionary itu bisa dilakukan baik dengan menggunakan for maupun menggunakan while, tapi mungkin yang lebih umum di sini menggunakan for ya. Menggunakan for.
Yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan iterasi dengan menggunakan for untuk dictionary, maka jika kita menggunakan for seperti biasa, seperti ini, yang akan tampil di sini, yang akan diekstrak ke dalam itemnya di sini, ini adalah kuncinya, key-nya atau indeksnya, bukan value-nya. Sehingga kalau kita melakukan for item, ya ini saya tulis kunci biar lebih jelas, for kunciin mata kuliah, maka ketika kita ngeprint hasilnya adalah nama, SKS, dan semester, bukan algoritma 4 dan 2. Sedangkan kalau kita mau menampilkan value-nya saja, kita tidak bisa langsung seperti ini, tapi kita bisa menggunakan perintah values, titik values ini. Misalkan ini, for nilai in mata kuliah titik values, nanti ketika nilainya ini di print, yang dimasukkan ke dalam variabel nilai adalah value-nya ini, yang di algoritma 4 dan 2. Dan yang terakhir, kalau misalkan kita ingin mengiterasikan semuanya, kita baik key maupun value-nya, kita bisa menggunakan perintah .items, mata kuliah .items, for kunci nilai in mata kuliah .items. Oke, kita jalankan, kita lihat hasilnya. Ya, hasilnya seperti ini. Kalau kita menggunakan kunci in mata kuliah aja, keluarnya key-nya saja, nama, SKS, semester, dan jenis. Oh, ini ada tambahan satu jenis di bawah ya. Kemudian kalau kita menggunakan values, dia akan keluar nilainya. Kalau kita menggunakan items, kita mapping kepada kunci dan nilai, kita tampilkan semua bisa kunci dan nilai seperti ini. Pertanyaannya, apakah bisa kita melakukan iterasi dengan menggunakan while, tidak menggunakan for? Ya, bisa-bisa saja, asal saja kita bisa mendefinisikan key-nya ini ada di mana. Karena key-nya ini kan tidak default, key-nya kan define oleh kita sendiri. Misalkan kita masukkan key-nya ini pada satu list tertentu, kemudian kita menggunakan list untuk mengiterasi, menggunakan while untuk mengiterasi semua key yang ada di sini berdasarkan list yang tersimpan, itu bisa terjadi. Tapi hasilnya jadi agak ribet ya jadinya ya. Oke, selanjutnya, kalau di dalam list kita mengenal ada namanya list 2 dimensi atau nested list atau list dalam list. Kalau dalam dictionary apakah bisa? Ya, pada intinya baik list, dictionary ataupun tipe data non primitif lain itu nanti kita bisa melakukan nested structure. Di dalam variabel itu ada kumpulan variabel yang lain. Kita bisa contohnya di sini, kita menggunakan list of dictionary. Jadi kita mempunyai data dictionary, kita mempunyai data dictionary of mahasiswa. Dictionary of mahasiswa terdiri NIM, nama, dan IPK. Kita memasukkan, karena kita mempunyai banyak mahasiswa, kita masukkannya dalam bentuk list. Mahasiswa ke 0, mahasiswa ke 1, dan mahasiswa ke 2. Sehingga nanti pengaksesannya bisa menjadi seperti ini. Print MAS in data mahasiswa. Misalkan kita mau mengakses, ya ini misalkan jalankan ya. Misalkan kita mau mengakses rata-rata IPK-nya, misalkan ya. Misalkan buat rata-rata IPK, berarti for MHS in data mahasiswa. Kita total dulu IPK-nya. IPK total plus sama dengan MHS Oke, keluar seperti ini, hasil rata-ratanya adalah 3,697. Ini lebih jelas karena yang kita total di sini adalah IPK-nya saja. Jadi caranya seperti ini. Tetap kita menggunakan for untuk ngecek semua elemen listnya ini, meskipun dalamnya isinya adalah dictionary. Ini contoh list of dictionary. Contoh lain kita menggunakan list di dalam dictionary ya. Misalkan contoh data mahasiswa, dalam data mahasiswa itu ada telepon dan teleponnya itu lebih dari satu. Jadi ini NIM, nama, IPK, telepon lebih dari satu kita simpan dalam bentuk list. Seperti ini juga bisa. Atau dictionary dalam dictionary, nested dictionary. Jadi alamat itu terdiri dari provinsi, kota, dan kecamatan. Sehingga di alamat ini
bentuk alamatnya adalah dictionary. Ditambah lagi di sini, saya masukkan ke dalam data mahasiswa, elemennya adalah matkul tempuh, mata kuliah yang sudah ditempuh. Isinya adalah beberapa mata kuliah, karena mata kuliah itu menyimpan nama, SKS, dan nilai, maka saya simpan dalam bentuk dictionary. Karena mata kuliahnya ada banyak, maka dictionary ini saya buatkan masuk ke dalam list juga. Jadi di sini ada dictionary, ada list, di dalamnya list ada dictionary lagi. Itu sudah nested berapa kali? Nested 3 kali ya itu ya. Terus cara ngaksesnya kayak gimana ya? Cara ngaksesnya jadi seperti ini. Total SKS yang sudah pernah diambil mahasiswa berapa? Jadi di sini ya kalau kita sudah mendapatkan mahasiswanya, for mata kuliah in mahasiswa matkul tempuh, total SKS-nya. Coba kita jalankan. Hasilnya ini. Oke, selain tipe data list dan dictionary yang sudah kita pelajari, apakah ada struktur data lain di Python yang isinya menyimpan banyak data dalamnya? Ada banyak sebenarnya. Beberapa struktur data non-primitif, artinya non-primitif itu kalau tipe data primitif seperti contohnya integer atau float itu hanya menyimpan satu jenis data saja. Sedangkan tipe struktur data non-primitif di sini dia menyimpan beberapa set data. Ya, yang sudah sering kita gunakan adalah list, menyimpan menggunakan key-nya, menggunakan integer, deklarasinya nanti menggunakan kurung kotak buka dan kurung kotak tutup. Isi dalam elemenya bisa dirubah-rubah sesuai dengan keinginan kita, misalkan nanti yang indeks ketiga dirubah itu bisa. Selain list ada lagi namanya tipe datanya adalah tuple. Tuple ini mirip seperti list, deklarasinya sedikit berbeda. Kalau list mendeklarasikannya dengan menggunakan kurung kotak, tuple ini kita menggunakan kurung biasa ini. Ini kurung yang lengkung biasa. Dan uniknya setelah dideklarasikan elemennya tidak dapat dirubah. Jadi kalau misalkan kita mengubah elemen yang ketiga, kita ubah dari 5 menjadi 2, itu nanti tidak bisa kalau kita menggunakan tuple. Selain itu ada string ya. String kalau kita belajar di bahasa pemrograman lain, string itu sering diistilahkan sebagai array of char. Nah, di sini string ini agak unik juga. Kita bisa mengatakan bahwa string adalah list of char, list of character. Hanya saja dia langsung tergabung menjadi satu. Nah, untuk mendeklarasikannya kita menggunakan petik 1 atau petik 2. Ini sama-sama bisa, tergantung nanti pilih yang mana. Selain itu ada juga set. Nah, set ini mirip seperti list, hanya saja data yang tersimpan di dalamnya, di dalam set ini pasti unik. Kalau misalkan kita menambahkan data dengan data yang sama, elemen dengan nilai yang sama, itu nanti dia tidak akan tersimpan karena sudah ada data yang sama. Kalau tidak sama baru dia tersimpan. Mendeklarasikannya nanti kita akan menggunakan kurung kerawal. Ini sama seperti dictionary ya. Bedanya kalau set ini kita tidak perlu menentukan key dan value-nya. Dan tentu saja dictionary yang barusan kita bahas, menyimpan datanya harus mendefinisikan kunci dan nilainya, key-nya apa, value-nya apa dengan menggunakan kurung kerawal. Ini contohnya di bawah ini ada beberapa contoh tipe data yang saya jelaskan tadi di atas. Ada list dengan cara seperti ini, kurung kotak, kemudian elemennya apa saja, tuple hampir sama dengan list, hanya saja kita menggunakan kurungnya biasa. Nah, ini kalau kita mencoba merubah, kalau di list kita merubah data indeks ketiga, kita lakukan dari indeks ketiga itu 0, 1, 2, 3, berarti yang nomor 2 ini kita ganti menjadi perubahan, nanti dirubah dengan cara seperti ini, dia akan dirubah. Tapi kalau kita menggunakan tuple, kalau kita mencoba melakukan perubahan seperti ini, tuple data, indeks ketiga kita lakukan seperti ini, dia akan error. Kemudian string ini ya sudah sering kita gunakan juga. Nah, ini string ini saya katakan kenapa tidak dapat dirubah. Kita maksudnya dari tidak dapat dirubah adalah elemen di dalamnya ya, ketika kita sudah mendeklarasikan string ini seperti apa, kita tidak bisa mengubah misalkan indeks ketiga mau saya rubah itu tidak bisa. Kecuali kalau kita mau merubah string semuanya ya. Kemudian set. Nah, set ini agak unik karena ini misalkan kita mendeklarasikan set dengan cara seperti ini, ada 5, 7, 9, ini ada 7 lagi, ada 9 lagi. Nanti data yang sama dia tidak akan masuk ke dalam set.
Kemudian untuk menambahkan data kita menggunakan add 14, add 12. Ini kalau belum ada nanti dia akan tambahkan. Kalau sudah ada dia nggak akan diapa-apain. Oke, coba kita jalankan. Oke, ya setelah dirubah ya seperti biasa sudah terlihat. Yang terlihat berbeda di sini adalah di setnya. Setnya misalkan ya ini dia akan terurut, otomatis terurut dan datanya akan sama. Kita di sini mencoba menambahkan 14, bisa masuk. Tapi kita menambahkan 12, dia tetap sama. Hanya ada 1 12 di sini. Di sini ada 27, dia hanya tersimpan 1, 9 dia juga ada tersimpan 1 karena sifatnya adalah terurut dan unik. Nah, ini saya nyoba menunjukkan yang saya bilang error. Ini contoh tuple. Misalkan saya gunakan tuple menjadi seperti ini, saya jalankan. Dia akan terjadi error. Karena tipe data tuple itu sekali dideklarasikan tidak boleh dirubah. Kita coba lagi yang string. Nah, string ini saya nyoba merubah string yang indeks ketiga saya ganti E. Tidak bisa karena string ini tidak bisa dirubah seperti ini. Bukan berarti namanya ini tidak bisa dirubah ya. Kalau merubah nama sekaligus, misalkan nama ini saya masukkan baru lagi, saya rubah seperti ini bisa, nggak masalah. Dia akan berjalan karena kalau dengan cara yang seperti ini artinya kita melakukan deklarasi ulang. Kalau kita melakukan deklarasi ulang, nggak masalah, dia tetap bisa. Tapi kalau kita merubah data yang setelah dideklarasikan, ini yang tidak bisa. Oke, cukup sekian penjelasan tentang tipe data yang mirip list. Bukan list, ada dictionary dan beberapa data yang lain. Kapan kita menggunakan ini semua? Ya, nanti tergantung kebutuhannya ya. Mau menggunakan data yang seperti apa. Selain struktur data ini, apakah ada struktur lain ya? Kalau di Python kita mengenal istilah ada namanya collection. Collection ini merupakan bentuk advance atau bentuk lanjut dari tipe struktur data non primitif ini. Ini tidak akan saya jelaskan di sini karena itu akan cukup advance juga. Oke, semoga dapat difahami. Kalau masih belum paham, silahkan nanti lihat lagi videonya mulai dari awal, kemudian berhenti dan lakukan eksperimen di tempat-tempat yang masih belum paham. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.